Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PPKN Sains dan Kelas D dengan anggota Yang saya Muhammad Hilmi Musyafa dengan peran sebagai orang awam. Saya Muhammad Santurniawan dengan peran sebagai presenter. Saya Alfian Ramadan Bagarja dengan peran sebagai pewawancara. Saya Muhammad Surya Maulana memiliki peran sebagai mahasiswa. Saya Eko Bigastio berperan sebagai politikus. Saya Muhammad Rufan Asyari sebagai politikus. saya Samuel Musyida berperan sebagai mahasiswa. Saya Evita Tilajantika sebagai orang awam. Saya Yudhaya Rastania sebagai dosen. Saya Lulus Hidayati sebagai dosen. Di sini pada kelompok 3 kami akan mengambil tema, yaitu tema poin 2, yang artinya adalah bagaimana membangun kesadaran etika dalam politik melalui Pancasila. Berikut adalah videonya. Jadi kali ini saya sudah bersama 2 orang dosen. Saya akan menanyai pendapat mereka terkait berita terbaru, yaitu mengenai pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000. Sebelumnya nih, apakah ibu dosen ini sudah tahu belum mengenai berita tersebut, yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000? Ya, sudah tahu. Sebagai seorang dosen ini, bagaimana ibu melihat suatu berita ini? Pandangan ibu di sebesar 100.000 bagaimana? Menurut saya sebagai dosen, hal tersebut dapat mendatangkan dampak baik dan juga dampak negatif. Di sisi positif, hal ini dapat diartikan sebagai kepedulian terhadap masyarakat dan dapat memperlihatkan keterlibatan secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kepedulian dengan kesejahteraan masyarakat. Namun penting untuk menjaga integritas politik dan memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar peraturan pemilihan umum atau membuat masyarakat tergantung dalam pemberian dana, sehingga perlu transparansi terhadap sumber dana dan juga sebenarnya pemberian negara ini. Saya sebagai dosen ingin interpretasi politik ini dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sebagai prinsip yang demokrasi dan etika politik dengan baik. Oke, jadi begitulah pendapat para dosen mengenai berita terbaru kali ini. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mewawancari para mahasiswa mengenai berita terbaru, yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000. Jadi di sini saya sudah bersama 2 para mahasiswa. Boleh dikenal dulu dong, mahasiswa dari mana nih? Kalau tahu. Mahasiswa dari UNESA. Saya juga dari UNESA. Oke, menurut Masnya sendiri sih, bagaimana? Apakah Masnya sudah tahu nih tentang berita terbaru kali ini, yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000? Sebenarnya sudah tahu. Sering saya lihat di internet. Oke, untuk Masnya sendiri gimana? Saya aktif di Twitter karena itu beritanya juga trending ya di Twitter. Menurut pendapat pribadi nih, apakah kalian gimana nih pendapat kalian mengenai kebijakan terbaru ini, yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000? Menurut saya setuju saja, karena untuk pembatasan 100.000 bagi-bagi barang, saya sangat setuju. Menurut saya pribadi sih kurang setuju dalam kebijakan baru tersebut. Oke, begitu ya. Sebagai ini, karena Mas setuju nih, bagaimana tanggapan Mas nih, sejauh mana nih dampak positif jika seandainya aturan itu diberlakukan? Menurut Mas sebagai mahasiswa gimana nih dampak positifnya? Apa? Gimana? Nah, dampak positifnya itu paslon, cawapres atau capres bisa lebih dekat kepada masyarakat dengan cara interaksi seperti itu, seperti bagi-bagi barang atau apa gitu. Ya, menurut saya gitu. Oke, menurut banyak nih, karena banyak nggak setuju dengan peraturan ini, bagaimana dampak negatif jika seandainya peraturan ini diaplikasikan? Mungkin pendapat orang beda-beda ya, kayak saya tadi pro, kalau saya kontra. Kenapa? Karena jika kebijakan ini akan benar-benar direalisasikan, akan menimbulkan manipulasi ideologi yang salah satu contohnya adalah politisasi sekolah. Politisasi sekolah ini akan mempengaruhi opini publik dalam pemilihan capres maupun cawapres tersebut. Nah, ini akan dapat merusak integritas pendidikan dan mengancam demokrasi, yang berarti kebijakan tersebut itu bertentangan dalam sila keempat, yakni
dipimpin yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat musyawaratan dalam musyawaratan perwakilan gitu. Oke, begitulah pendapat para mahasiswa terkait peraturan terbaru itu pembedasan nilai kampanye sebesar 100.000. Ini kita akan mewawancarai masyarakat mengenai pendapat mereka terkait berita terbaru yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000. Oke, jadi kita akan mulai mewawancarai. Di sini sudah ada Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Hilmi. Oke, Bapak Hilmi. Menurut Bapak Hilmi nih, apakah Bapak Hilmi sudah tahu mengenai berita yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000? Kalau untuk tahunnya saya sudah sempat mendengar berita tentang kebijakan tersebut. Pak Hilmi nih, bagaimana pendapat Bapak Hilmi terkait kebijakan tersebut yaitu membatasi bahan kampanye sebesar 100.000? Menurut saya tentang kebijakan ini merupakan kebijakan yang positif ya. Karena dengan kebijakan ini para paslon dapat berkompetisi dengan lebih adil. Yang dimana mereka tidak mengandalkan kekayaan materi sebagai salah satu keuntungan mereka. Dan menurut saya dengan adanya kebijakan ini mereka dapat lebih mengembangkan ide-ide dan program kerja mereka agar dapat lebih menarik bagi masyarakat luas. Oke, jadi kurang lebih nih Bapak Hilmi setuju nih dengan berita terbaru akhir ini yaitu mengenai pembatasan nilai bahan kampanye. Ya, kurang lebihnya saya setuju. Oke, jadi begitulah pendapat masyarakat mengenai berita terbaru kali ini yaitu pembatasan nilai bahan kampanye sebesar 100.000. Kali ini saya sudah berada di tengah masyarakat. Saya akan menanyai pendapat para masyarakat ini mengenai kebijakan yaitu membatasi nilai bahan kampanye sebesar 100.000. Ayo kita tanyai pendapat para masyarakat ini. Jadi kita telah bersama masyarakat. Menurut Ibu nih, gimana nih? Apakah Ibu tahu nih berita terbaru ini mengenai pembatasan nilai pada saat kampanye? Tahu sih. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu nih sebagai masyarakat awam mengenai kebijakan kampanye ini yaitu membatasi sebesar 100.000 bagaimana? Mungkin karena dananya terbatas, jadi capres-cawapres itu harus bisa kreatif ya membuat kampanye yang sederhana tapi punya isi gitu. Jadi pesan yang ingin mereka sampaikan itu bisa sampai di hati masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak milih mereka bukan semata-mata karena kampanyenya yang mewah atau meriah, tapi juga karena visi misinya Bang. Oh, jadi Ibu setuju nih dengan kebijakannya itu membatasi nilai kampanye gitu kan? Oke, terima kasih Ibu. Jadi begitulah pendapat para masyarakat mengenai kebijakan terbaru ini. Kita akan lanjut ke masyarakat berikutnya. Hari ini saya telah bersama salah satu politikus senior yaitu adalah Bapak Eko. Hari ini kita akan mewawancarai bagaimana pendapat Bapak Eko mengenai berita akhir-akhir ini yaitu mengenai pembatasan nominal pada kampanye. Mari kita tanya Bapak Eko. Oke, sebelumnya Bapak Eko sudah tahu belum mengenai berita akhir-akhir ini mengenai pembatasan kampanye? Saya sendiri sudah seringkali melihat berita tersebut di internet kan, dan juga sudah meriset terkait berita tersebut dan undang-undang. Oke, menurut Bapak Eko nih, bagaimana pembatasan nilai tersebut dalam kampanye ini dapat berpengaruh kepada strategi kampanye nantinya para politikus-politikus di tengah masyarakat? Menurut pendapat saya sendiri, hal tersebut pasti membatasi tiap-tiap paslon dalam berkampanye. Karena dengan adanya pembatasan uang senilai 100.000 dan berupa barang itu, masyarakat tidak akan terbebani dengan barang yang dibeli oleh para paslon tersebut. Misalnya saja, ada seorang paslon yang memberikan barang kepada masyarakat senilai 1 juta. Pastilah masyarakat tersebut merasa terbebani dan terpaksa memilih paslon tersebut. Jadi begitulah pendapat menurut Bapak Eko selaku politikus. Mari kita tanyai politikus berikutnya. Oke, jadi itulah tadi pendapat dari beberapa lapisan masyarakat mengenai berita terbaru yaitu pembatasan nilai bahan kampanye. Saya Alam Sehat, kita akan kembalikan lagi dengan saudara Sandi di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sandi. Kali ini kita akan membahas suatu bahasan yang cukup menarik, yaitu tentang etika politik saat ini.
Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk merenung tentang bagaimana perkembangan politik belakangan ini. Pastinya kalian penasaran dengan aturan kampanye yang terbaru yang mempengaruhi calon-calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi misi kepada kita semua. Dan untuk membahas hal ini, saya akan mengajak seorang politisi, yaitu dengan Pak Radi. Oke, langsung saja kita beri beberapa pertanyaan kepada Pak Radi. Oke, dengan pertanyaan pertama, sebagai seorang politisi, bagaimana tanggapan Pak Radi terhadap kebijakan yang memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden membagikan bahan kampanye dengan nilai maksimal 100.000? Baik, Bapak. Saya tidak setuju dengan kebijakan yang memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden membagikan bahan kampanye dengan nilai maksimal Rp100.000. Kebijakan ini dapat membatasi hak dan kebebasan para calon untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Bahan kampanye merupakan sarana bagi para calon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Dengan pembatasan nilai bahan kampanye, para calon akan kesulitan untuk menjangkau masyarakat luas. Hal ini dapat merugikan calon-calon yang memiliki keterbatasan dana kampanye. Selain itu, pembatasan nilai bahan kampanye juga dapat berdampak negatif terhadap interaksi politik di tengah masyarakat. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, bagaimana menurut Anda pembatasan nilai tersebut salah. Sejauh ini, apakah Anda melihat adanya perubahan dalam pendekatan politik yang dilakukan oleh para peserta Pilpres 2024 sebagai respon aturan ini? Sejauh ini, saya melihat adanya perubahan dalam pendekatan politik yang dilakukan oleh para peserta Pilpres 2024 sebagai respons terhadap aturan ini. Para peserta Pilpres lebih fokus pada kampanye secara daring dan memilih bahan kampanye yang memiliki nilai ekonomis rendah. Iya. Terus ketiga, bagaimana menurut Anda pembatasan nilai tersebut dapat mempengaruhi strategi kampanye dan interaksi politik di tengah masyarakat? Pembatasan nilai bahan kampanye dapat memengaruhi strategi, kampanye, dan interaksi politik di tengah masyarakat. Beberapa cara dapat dilakukan di antaranya. Calon akan lebih fokus pada kampanye secara daring. Calon akan menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan visi dan misinya. Hal ini karena kampanye daring relatif lebih murah dan dapat menjangkau masyarakat luas. Calon akan lebih selektif dalam memilih bahan kampanye yang akan dibagikan. Dan yang terakhir, dalam konteks politik, apakah Anda memiliki harapan atau saran tertentu terkait bagaimana proses pemilu dan pilpres dapat menjadi lebih transparan dan melibatkan masyarakat dengan lebih? Saya memiliki harapan dan saran tertentu terkait bagaimana proses pemilu dan pilpres dapat menjadi lebih transparan dan melibatkan masyarakat dengan lebih baik. Yaitu proses pemilu dan pilpres harus lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa proses pemilu dan pilpres bebas dari kecurangan dan pelanggaran. Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses pemilu dan pilpres. Oke, terima kasih kepada Pak Radi yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang etika politik pada malam ini. Untuk lebih jelasnya, nantikan program yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf
Bila ada salah kata dalam pengucapan maupun perbuatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.